Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Nikmat kesehatan, kesempatan untuk beribadah, hingga nikmat iman adalah karunia yang tak ternilai harganya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, sosok yang menjadi teladan dalam ketaatan, kesabaran, dan perjuangan hidup penuh keberkahan. Tanpa beliau, kita tidak akan mengenal jalan kebenaran yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita akan membahas tentang sebuah rahasia besar dalam hidup manusia, yaitu kekayaan dari Allah yang bisa turun deras tanpa batas. Seringkali manusia terjebak pada pandangan bahwa harta datang dari usaha semata, padahal sejatinya rezeki hanya Allah yang menggenggamnya. Salah satu pintu besar untuk meraih keberlimpahan adalah melalui sholat tahajud yang dilanjutkan dengan zikir khusus sebanyak 313 kali. Inilah amalan yang menjadi magnet keberkahan, pembuka pintu langit, dan sebab turunnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tahajud adalah sholat malam yang memiliki kedudukan sangat agung di sisi Allah. Ia bukan sekadar sholat sunnah biasa, melainkan ibadah yang menjadi tanda kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, justru seorang mukmin yang mencintai Allah bangkit dari tempat tidurnya untuk bermunajat. Inilah bukti cinta sejati seorang hamba kepada Tuhannya, meninggalkan kenikmatan tidur demi mencari kenikmatan lebih besar, yaitu kehadiran Allah di hatinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang rajin menghidupkan malam termasuk dalam golongan hamba yang istimewa. Mereka disebut sebagai Al-Mutahajjidin, yang mendapatkan derajat mulia di sisinya. Tidak hanya sekadar doa yang dikabulkan, tetapi juga diberi kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Maka tidak heran para ulama dan orang saleh terdahulu menjadikan tahajud sebagai rutinitas, karena mereka merasakan keajaiban di balik kesungguhan bangun malam. Rasulullah bersabda, "Kerjakanlah salat malam, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, dan sesungguhnya salat malam itu mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan mencegah penyakit dari tubuh." Hadis ini menjadi penegasan bahwa tahajud bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga membawa dampak kesehatan lahiriah. Orang yang terbiasa bangun malam akan memiliki jiwa yang tenang, tubuh yang segar, dan hati yang dipenuhi energi positif. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menyeru hamba-hambanya. Bayangkan, Raja segala raja, penguasa langit dan bumi, turun untuk menyambut doa-doa kita. Bukankah ini kesempatan yang luar biasa? Jika kita sungguh-sungguh meminta pada waktu itu, doa kita lebih mudah menembus langit dan dikabulkan. Bahkan, kebutuhan dunia sekalipun, seperti rezeki, pekerjaan, dan kesehatan, bisa Allah beri dengan cara yang tidak pernah kita duga. Tahajud juga menjadi kunci datangnya rezeki. Banyak orang yang mengeluh rezekinya sempit, usahanya terhambat, atau hutangnya menumpuk. Padahal salah satu jalan keluarnya adalah dengan tahajud. Karena tahajud mengundang keberkahan hidup, membuka jalan rezeki, serta menjadikan seseorang dicintai manusia dan dimuliakan di hadapan sesama. Maka jangan heran bila banyak kisah orang sukses yang ternyata memiliki kebiasaan menghidupkan salat malam ini. Oleh karena itu, marilah kita jangan meremehkan tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat, namun nilainya sangat besar di sisi Allah. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada banyak tetapi hanya sesekali. Jika hati sudah terbiasa bangun malam, kita akan merasakan manisnya ibadah dan betapa Allah begitu dekat dengan kita. Insya Allah, dengan tahajud yang istiqomah, segala doa kita, termasuk doa untuk dilapangkan rezeki, akan dijawab oleh Allah dengan cara yang terbaik. Setelah kita menunaikan tahajud dengan penuh khusyuk, ada sebuah amalan yang sangat dahsyat,
yaitu berzikir kepada Allah sebanyak 313 kali. Angka ini bukan angka sembarangan. Ia memiliki makna sejarah yang luar biasa, karena jumlah tersebut adalah jumlah pasukan kaum muslimin dalam Perang Badar. Walaupun jumlah mereka sedikit, hanya 313 orang, tetapi dengan pertolongan Allah, mereka mampu mengalahkan ribuan musuh yang jauh lebih kuat dan lengkap persenjataannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan angka besar atau kekuatan lahiriah yang menentukan keberhasilan, tetapi keberkahan dan pertolongan Allah lah yang menjadi kunci. Maka ketika kita mengamalkan zikir 313 kali setelah tahajud, sejatinya kita sedang menghadirkan semangat kemenangan, semangat tawakal, dan semangat keyakinan bahwa Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman dan bersungguh-sungguh. Zikir bukan hanya sekadar mengulang kata-kata, tetapi zikir adalah menghidupkan hati dengan mengingat Allah. Hati yang lalai akan mudah ditimpa kesempitan, namun hati yang senantiasa mengingat Allah akan dilapangkan urusannya. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka dengan zikir 313 kali, hati kita tidak hanya tenang, tetapi juga dipenuhi energi spiritual yang mengundang keberkahan. Hidup banyak orang yang menginginkan rezeki berlimpah, tetapi mereka lupa mengaitkan rezeki dengan zikir. Padahal zikir adalah pintu pembuka rezeki. Barang siapa yang istiqamah berzikir, Allah mudahkan jalannya, Allah dekatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan, sebagaimana kisah Badar, Allah bisa menurunkan pertolongan yang luar biasa, yang secara logika, manusia tidak mungkin terjadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan bila kita istiqamah membaca zikir 313 kali setelah tahajud, disertai doa yang sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita, tetapi juga melimpahkan rezeki deras hingga tak terbatas. Inilah rahasia mengapa banyak ulama menyebut zikir ini sebagai magnet rezeki. Ia mampu menarik keberlimpahan, menghapus kesempitan, bahkan mengangkat derajat hamba yang ikhlas. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Jika pasukan Badar dengan jumlah 313 bisa mengalahkan ribuan musuh, maka kita pun bisa mengalahkan kesulitan hidup dengan zikir 313 kali. Jadikan amalan ini sebagai rutinitas setelah tahajud, agar hati kita semakin kuat, hidup kita semakin berkah, dan pintu rezeki Allah terbuka lebar untuk kita. Insya Allah, dengan izin Allah, keberlimpahan itu akan datang dalam bentuk yang tidak terduga, bahkan bisa mencapai 100 miliar sekali. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus menanamkan keyakinan yang kokoh dalam hati, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun harta, kekuasaan, atau kemuliaan di dunia ini yang lepas dari genggamannya. Dialah raja dari segala raja, pemilik mutlak segala kekayaan, dan penguasa atas setiap rezeki yang diturunkan. Maka, jika kita ingin kaya, jangan hanya berharap pada manusia, tetapi sandarkanlah hati sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kaya. Banyak orang yang terjebak pada sangkaan bahwa rezeki itu hanya bisa datang dari kerja keras, usaha, atau koneksi manusia. Padahal, kerja keras hanyalah wasilah, sedangkan penentu hasilnya hanyalah Allah. Berapa banyak orang yang bekerja siang malam, tetapi tetap hidup dalam kesempitan? Dan sebaliknya, ada orang yang Allah beri kelapangan rezeki dari arah yang tidak pernah ia pikirkan. Itulah bukti bahwa kunci kekayaan sejati hanya di tangan Allah. Firman Allah dalam Al-Quran sangat jelas. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh, Allah telah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ukuran. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tawakal adalah kunci. Siapa yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, Allah akan cukupkan, bahkan dengan karunia yang melimpah jauh di luar dugaan manusia. Saudaraku, jangan pernah ragu.
Jika Allah sudah berkehendak memberikan rezeki, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menahannya. Sebaliknya, jika Allah menahan rezeki seseorang, maka sehebat apapun ia berusaha, ia tetap tidak akan mendapatkannya. Inilah bukti nyata bahwa manusia hanyalah hamba, sedangkan Allah lah pengatur segala urusan. Maka berdoa, berzikir, dan mendekatlah kepada Allah, sebab hanya itulah jalan untuk mengetuk pintu kekayaan yang hakiki. Bayangkan, bila Allah berkehendak menurunkan rezeki 100 miliar kepada seorang hamba, adakah yang bisa menghalanginya? Tidak ada. Sebab Allah memiliki jalannya sendiri untuk memberi, entah melalui usaha, pertemuan, kesempatan, atau bahkan dari arah yang sama sekali tidak terduga. Jika Allah berkehendak, segalanya menjadi mungkin, bahkan yang di luar logika manusia. Inilah kekuasaan Allah yang harus kita yakini sepenuh hati. Oleh karena itu, marilah kita jangan bergantung kepada manusia, sebab manusia hanyalah perantara. Gantungkanlah hati hanya kepada Allah, pemilik segala kekayaan. Jika Allah ridha kepada kita, bukan hanya kekayaan dunia yang akan diberikan, tetapi juga kekayaan hati, ketentraman jiwa, dan keberkahan hidup yang tiada tara. Inilah yang lebih berharga daripada harta semata, karena kekayaan sejati adalah ketika Allah cukupkan kita dengan karunia-Nya. Bila Allah kehendak saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, amalan zikir setelah tahajud ini tidak boleh dilakukan asal-asalan, tetapi harus penuh kesungguhan. Pertama-tama, kita bangun di sepertiga malam terakhir. Waktu ini adalah saat paling mustajab ketika Allah membuka pintu langit-Nya. Maka bangunlah dengan niat tulus, bersihkan hati, lalu berwudu dengan sempurna. Wudhu yang dilakukan di waktu malam akan menjadi cahaya yang menerangi doa-doa kita. Setelah itu, dirikanlah sholat tahajud minimal 2 rakaat. Jangan terburu-buru, tetapi rasakan setiap bacaan dan gerakan dengan penuh khusyuk. Salat ini adalah penghubung langsung kita dengan Allah. Semakin khusyuk, semakin besar peluang doa kita menembus langit. Bahkan bila mampu, tambahkan rakaat-rakaat lainnya sesuai kemampuan, sebab semakin banyak kita bermunajat, semakin luas pula rahmat Allah yang kita raih. Usai sholat tahajud, duduklah dengan tenang, pejamkan hati dari urusan dunia, lalu mulailah berzikir menyebut nama Allah sebanyak 313 kali. Zikir ini bisa berupa Ya Allah, Ya Gani, Ya Mugni, atau kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil yang mengingatkan kita pada kebesarannya. Hitunglah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, sebab zikir bukan perlombaan jumlah, tetapi proses menghadirkan Allah dalam hati. Yang terpenting, hadirkan keyakinan dalam hati bahwa Allah Maha Kaya, Maha Memberi, dan Maha Melapangkan rezeki. Zikir tanpa keyakinan hanya akan menjadi lantunan kosong, tetapi zikir yang disertai iman akan menjadi energi doa yang menembus langit. Rasakan setiap kalimat zikir itu seolah-olah kita sedang mengetuk pintu kekayaan Allah. Bayangkan bahwa Allah sedang mendengar dan siap menjawab panggilan kita. Setelah selesai berzikir, jangan lupa panjatkan doa dengan penuh harap. Sebutkan hajatmu satu persatu, baik dunia maupun akhirat. Mintalah kepada Allah rezeki yang luas, keberkahan dalam hidup, kesehatan, ketenangan, dan kemuliaan. Jangan ragu menyebut angka yang besar, bahkan sampai ratusan miliar sekalipun, karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Allah tidak akan pernah merasa berkurang sedikit pun, walau Dia memberi seluruh manusia apa yang mereka minta. Terakhir, serahkan semuanya kepada Allah dengan penuh tawakal. Jangan terlalu mengikat doa pada hasil tertentu, tetapi percayalah bahwa Allah akan memberi yang terbaik, dengan cara terbaik, dan pada waktu terbaik. Amalan ini bukan sekadar bacaan, melainkan ikatan hati, iman, dan rasa pasrah kepada Allah. Jika dilakukan dengan istiqamah, insya Allah rezeki deras tanpa batas akan Allah turunkan kepada kita dan hidup kita dipenuhi keberkahan yang menenangkan jiwa kita. Dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita renungkan kembali bahwa zikir bukan hanya alat untuk mengejar harta dunia,
Memang benar, Allah Maha Kuasa untuk menurunkan rezeki berlimpah kepada siapapun yang dikehendakinya, bahkan hingga ratusan miliar sekalipun. Namun, tujuan utama dari zikir adalah menghadirkan Allah dalam hati sehingga hati kita dipenuhi rasa tenang, syukur, dan keyakinan yang teguh. Itulah kekayaan sejati yang tidak bisa ditukar dengan emas ataupun perak. Jika Allah berikan harta berlimpah, itu adalah bonus yang menyertai kedekatan kita dengannya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga hati tetap bersih, langkah tetap lurus, dan hidup tetap penuh keberkahan. Kekayaan sejati bukan hanya terlihat dari angka saldo di rekening, tetapi dari sejauh mana hati kita merasa cukup, bahagia, dan tidak pernah jauh dari Allah. Inilah keberlimpahan yang sejati, yang membuat hidup terasa ringan meski menghadapi ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah kita meremehkan kekuatan istiqamah dalam beribadah. Kadang manusia merasa lemah ketika belum melihat hasil secara cepat. Padahal doa dan zikir yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia. Mungkin Allah simpan dulu, mungkin Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau mungkin Allah sedang menyiapkan rezeki yang datang tiba-tiba dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karena itu, marilah kita jangan bosan untuk menghidupkan malam dengan tahajud dan zikir 313 kali. Jika dilakukan secara terus-menerus, insya Allah kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Bukan hanya rezeki yang melimpah, tetapi juga keberkahan dalam keluarga, kemudahan dalam urusan, kesehatan yang lebih baik, serta perlindungan dari berbagai musibah. Inilah limpahan karunia Allah yang tidak bisa dihitung dengan angka. Ingatlah, Allah tidak pernah berhutang kepada hambanya. Setiap tetes air mata yang jatuh di sepertiga malam, setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan, pasti akan dibalas dengan kebaikan yang setimpal, bahkan berlipat ganda. Maka jangan ragu untuk meminta besar kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu memberi tanpa batas. Mintalah keberkahan, mintalah kecukupan, mintalah limpahan harta yang halal, agar hidup kita bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan umat. Akhirnya marilah kita tutup dengan sebuah tekad. Mulai malam ini, kita akan istiqomah menghidupkan tahajud dan berzikir 313 kali. Semoga dengan amalan sederhana ini, Allah turunkan rahmat dan rezekinya yang tak terhitung. Insya Allah, bukan hanya 100 miliar, tetapi keberkahan hidup tanpa batas yang akan kita rasakan. Wallahu a'lam bisyawab.